Natasha Ann Ryan lahir pada 9 Mei 1984 di kota Rockhampton di Queensland, Australia. Rockhampton adalah kota kecil dan tenang dengan populasi pada hari ini antara 1.850 dan 1.950 orang, dan itu dianggap sebagai area yang cukup aman untuk membesarkan keluarga. Orang tuanya adalah Jenny dan Robert Ryan. Natasha memiliki adik laki-laki, Chris, dan seorang kakak perempuan, Donna. Natasha adalah seorang anak yang manis dan murah hati. Dia dijuluki belalang atau grasshopper. Saya tidak tahu bagaimana dia mendapatkan julukan ini. Jenny dan Robert akhirnya bercerai. Robert menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Debbie dan pindah ke Bundabu, sekitar 3,5 jam perjalanan dari Rockhampton. Jadi kelihatannya perceraian ini cukup sulit bagi Natasha, dan mungkin inilah alasannya berjuang menuju masa depan. Dan sepertinya kehidupan rumah Natasha tidak jauh lebih baik dari kehidupan sekolahnya. Dia bersekolah di Rockhampton High School, tetapi benar-benar tidak menikmati pergi ke sekolah sama sekali. Dia bahkan diskors dari sekolahnya. Natasha yang baru berusia 14 tahun mempunyai pacar bernama Robert Black berusia 21 tahun. Perbedaan usia yang sangat jauh, saya pikir. Kita langsung ke tahun 1998 saat Natasha berusia 14 tahun. Dia sering lari dari rumah dengan bantuan pacarnya dan sering bertengkar dengan ibunya. Natasha juga sedikit bereksperimen dengan obat-obatan. Natasha juga punya sahabat bernama Miyoha Tokotoya yang baru saja pindah dari Taranaki, Selandia Baru. Jadi, Senin 31 Agustus 1998 adalah hari sekolah biasa untuk Natasha. Di pagi hari, ibunya mengantarnya ke sekolah dan Natasha memberitahu ibunya "I love you" sebelum masuk ke sekolah. Tapi Natasha tidak pernah muncul di kelasnya hari itu dan dia diberi absen alfa. Ibunya kembali sore itu untuk menjemputnya, tapi Natasha tidak terlihat. Jadi, Jenny Ryan, ibu Natasha, kembali ke rumah sambil berpikir bahwa mungkin Natasha telah pulang. Saat dia sampai di rumah dan mencari kemana-mana, ternyata Natasha tidak ada. Jenny pun menelpon polisi Rockhampton dan melaporkan putrinya yang berusia 14 tahun menghilang. Terlintas dalam pikiran Jenny dan polisi, mungkin Natasha pergi lagi dari rumah. Tetapi seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa sesuatu yang lebih buruk mungkin telah terjadi. Polisi dan SCS dikerahkan untuk pencarian, tetapi nihil. Natasha terakhir terlihat oleh seorang saksi di luar bioskop di Rockhampton sedang berbicara dengan seorang pria yang lebih tua dan tidak pernah teridentifikasi. Polisi melanjutkan penyelidikan mereka dengan menanyai teman-teman dan keluarganya, termasuk pacarnya, Scott Black, yang seperti yang saya katakan sebelumnya, pernah membantu Natasha melarikan diri di masa lalu. Tetapi Scott mengatakan kepada polisi bahwa dia belum melihat atau mendengar dari Natasha sejak hari Natasha menghilang. Bulan akhirnya berlalu, Natal pun tiba dan pergi, dan keluarga Ryan mulai takut akan hal yang terburuk, bahwa ada konspirasi dalam hilangnya Natasha. Kata ibunya, "Saya tidak percaya Natasha akan membiarkan saya melewati semua rasa sakit ini jika dia ada di luar sana." Yang juga diinterogasi sebagai bagian dari penyelidikan adalah sahabat Natasha, Miyoha, yang merupakan salah satu orang yang terakhir melihat Natasha masih hidup. Tetapi Miyoha bahkan ditangkap sehubungan dengan kasus ini, tetapi kemudian dibebaskan karena kurangnya bukti. Ketakutan di lingkungan Rockhampton mulai tumbuh sekitar setahun kemudian.
beberapa gadis menghilang lagi. Natasha menjadi yang pertama. Disinilah terjadi sebuah kasus dalam sebuah kasus. Pada bulan Desember 1998, 4 bulan setelah hilangnya Natasha, Julie Turner berusia 19 tahun menghilang. Pacarnya adalah tersangka utama, jadi tidak langsung terhubung ke kasus Natasha. Lalu berikutnya, wanita lain menghilang berusia 36 tahun bernama Beverly Lego. Lagi-lagi pacarnya atau mantan pacarnya yang menjadi tersangka. Dan pada titik ini, para penyelidik mulai mempertimbangkan gagasan bahwa mungkin ada pembunuh berantai di lingkungan mereka. Dengan 3 wanita hilang dari daerah yang sama dalam 7 bulan, kemungkinan pelaku ini masih berkeliaran dan penyelidik harus bertindak cepat. Sebulan kemudian, pada tanggal 22 April 1999, Keira Steinhardt sedang berjalan pulang dari sekolah. Dia baru saja berulang tahun ke-9 dan sebagai hadiah dari orang tuanya, dia diberi tanggung jawab baru. Dia sekarang diizinkan berjalan pulang dari sekolah sendirian. Dan hari ini adalah kedua kalinya dia melakukannya. Dalam perjalanan pulang hari itu, Keira memutuskan untuk mengambil jalan pintas melalui jalan sepi. Dia berjalan melewati tempat parkir. Entah dari mana, tiba-tiba ada yang memukulnya di bagian belakang kepala. Kemudian dia dimasukkan ke bagasi mobil. Serangan itu ternyata disaksikan oleh sebuah keluarga yang tinggal di area tersebut. Yang saya tidak mengerti, mengapa mereka kemudian menelpon polisi setelah 20 menit? Tidak seketika itu. Padahal di menit atau jam pertama penculikan adalah sangat penting. Ternyata bukan hanya saya yang marah. Seluruh warga Rockhampton pun marah. Tetapi setidaknya keluarga tersebut benar-benar berhasil memberikan gambaran yang cukup jelas tentang si pelaku. Pelaku mengenakan kemeja putih dan celana pendek kuning cerah, paruh baya, dan memiliki mobil berwarna merah. Deskripsi ini dirilis ke publik dan seorang pria segera melapor kepada polisi. Dia tahu siapa orang ini. Pada hari Keira diserang, seorang sipir kebetulan mengemudi di area tersebut. Dia melihat seorang pria yang sangat dia kenal mengenakan celana pendek kuning cerah dan kemeja putih. Si sipir ini mengenalnya dengan nama Leonard John Fraser, 49 tahun. Pria ini menghabiskan hampir 20 tahun di balik jeruji besi. Polisi mencari rumah dan mobil Fraser, di mana mereka menemukan darah Keira. Fraser kemudian didakwa tentang penculikan Keira karena tubuh Keira tidak ditemukan. Keira adalah gadis keempat yang hilang di Rockhampton dalam waktu kurang dari setahun. Kemudian Sylvia Benedetti, 19 tahun, dia dilaporkan hilang dan dia kenal Fraser. Julie Turner juga dilaporkan hilang. Julie dan Fraser adalah karyawan pabrik pengepakan daging yang sama. Dengan 4 wanita hilang dalam 8 bulan di daerah yang sama, beberapa memiliki ikatan dengan Fraser. Para penyelidik perlahan-lahan mulai mengumpulkan kasus melawan Fraser. Wawancara polisi dengan pacar Fraser membuat mimpi buruk bagi semua orang. Dia mengatakan pada hari penculikan, Fraser menghilang sekitar 2 jam. Dia mengenakan kemeja putih dan celana pendek kuning. Tetapi ketika Fraser kembali, dia mengenakan pakaian yang berbeda. Dia dan Fraser kemudian pergi. Fraser menepi di semak belukar, keluar dari mobil, dan pacar Fraser melihat Fraser mengeluarkan sosok seperti boneka dari bagasi dan berjalan ke semak-semak. 5 menit kemudian, Fraser muncul dengan tangan kosong. Fraser mengancam pacarnya bahwa jika dia mengatakan sesuatu, dia akan mati. Setelah informasi ini serta bukti-bukti yang ditemukan di rumah dan di mobil Fraser, polisi menghadapi Fraser dan memintanya untuk memberitahu di mana mayat Keira
dan Fraser setuju. Mayat Keira ditemukan di semak belukar di pinggiran kota. Dia telah diserang secara brutal, setelah itu tenggorokannya dipotong. Fraser dituduh melakukan penculikan dan pelenyapan nyawa Keira Steinhardt, dan di bulan September 2020 dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Selama di penjara, Fraser mengakui ke sesama narapidana, Alan Quinn, bahwa dia melenyapkan Beverly Lego, Julie Turner, dan Sylvia. Fraser juga mengatakan bahwa dia mengenal Natasha dan bahwa Natasha telah mengandung anaknya. Berbekal apa yang dikatakan Alan Quinn kepada mereka, penyelidik memberitahu Fraser apa yang mereka ketahui tentang kejahatannya dan membuat kesepakatan dengan Fraser. Jika Fraser membawa mereka ke mayat gadis-gadis itu, maka mereka akan memindahkan Fraser ke penjara yang lebih aman. Dan Fraser setuju. Karena kamu tahu, di penjara, narapidana lain akan membenci narapidana dengan kasus kekerasan pada anak. Mayat Beverly Lego, Julie Turner, dan Sylvia akhirnya ditemukan. Akan tetapi ada satu korban yang dengan tegas Fraser menolak untuk memberitahu, dan itu adalah Natasha Ryan. Walau tanpa mayat, penyelidik memiliki cukup bukti untuk menuntut. Bukti ini termasuk keterangan saksi yang pernah melihat Natasha dan Fraser bersama, dan perhiasan yang dipakai pacar Fraser yang teridentifikasi oleh Jenny Ryan adalah milik putrinya. Akhirnya Leonard Fraser didakwa atas pelenyapan Natasha Ryan, Beverly Lego, Sylvia Benedetti, dan Julie Turner. 3 tahun kemudian, pada April 2003, di Mahkamah Agung Brisbane, pada hari ke-11 persidangan, ruang sidang diguncangkan oleh berita yang mengejutkan. Jaksa penuntut Paul Routledge berdiri di depan pengadilan dan mengumumkan kepada semua orang bahwa Leonard Fraser sebenarnya tidak bersalah atas kematian Natasha Ryan, karena Natasha Ryan telah ditemukan hidup dengan selamat dan sehat. Sehari sebelumnya, ayah Natasha, Robert, menerima telepon yang mengaku sebagai Natasha. Robert mengajukan pertanyaan yang hanya Natasha yang tahu jawabannya. Robert bertanya, "Apa nama kecil yang kuberikan padamu?" "Belalang," jawabnya. Ibunya Jenny sebaliknya awalnya sangat marah dan terluka bahwa putrinya telah memilih untuk tetap bersembunyi selama bertahun-tahun ini dan telah membiarkan keluarganya menderita melalui begitu banyak rasa sakit dan kesedihan. Pada satu titik, Jenny bahkan mengatakan bahwa dia membenci Natasha karena apa yang dilakukan oleh Natasha untuk dirinya dan keluarganya. Kemarahan ini tentu saja perlahan lenyap ketika dia bertemu kembali dengan putrinya dan kembali ke ruang sidang pada hari itu. Seperti yang Anda bayangkan, tidak hanya seluruh ruangan yang terguncang, tetapi berita itu juga membuat keterlibatan Fraser menjadi hilang. Fraser telah salah mengakui menghilangkan nyawa Natasha. Mari kita bahas dengan tepat di mana Natasha selama hampir 5 tahun terakhir dan bagaimana dia ditemukan. Pada tanggal 10 April 2003, polisi mengunjungi Scott Black yang telah berkencan dengan Natasha pada saat dia menghilang. Scott masih tinggal di Rockhampton pada saat itu. Rumahnya hanya berjarak 5 menit dari rumah Natasha. Ketika polisi masuk, mereka melihat Scott muncul sedikit gugup, tetapi kegugupan ini meningkat saat polisi mendekati lemari kamar tidurnya. Polisi membuka pintu lemari dan menemukan seorang gadis muda pucat sedang berjongkok. Dia sangat sehat dan hidup. Usianya 18, hampir 19 tahun. Dia adalah Natasha Ryan. Natasha muncul dan dengan cepat meyakinkan polisi bahwa sudah menjadi keputusannya untuk tetap bersembunyi dari dunia dan bahwa dia
tidak ditawan oleh pacarnya Scott. Keterlibatan Scott hanyalah membantu Natasha bersembunyi selama bertahun-tahun. Setelah penemuan itu, polisi segera menghubungi keluarga Natasha. Ketika Jenny, ibu Natasha, menerima telepon, dia awalnya mengira polisi bermaksud untuk memberitahu penemuan mayat putrinya. Namun ketika polisi memberitahu bahwa Natasha masih hidup dan sehat, Jenny tidak mempercayai mereka. Dia berpikir itu adalah kasus kesalahan identitas. Selama 5 tahun Natasha hilang dan dianggap meninggal, ternyata dia tinggal dengan pacarnya Scott Black. Mereka awalnya tinggal di Rockhampton sebelum Scott dipindah tugaskan oleh perusahaannya ke kota terdekat Yapun yang berjarak sekitar 45 menit berkendara dari Rockhampton, di mana Scott terus bekerja sebagai sopir pengiriman susu. Pasangan itu akhirnya pindah kembali ke Rockhampton yang berjarak 5 menit dari ibu Natasha. Dalam 5 tahun itu, ketika Scott kedatangan tamu, Natasha akan bersembunyi di lemari. Natasha membuat pembalut sendiri dan belajar membuat pakaian sendiri. Karena tentu saja, jika Scott membeli barang-barang ini, itu akan aneh karena Scott hidup sendiri. Di waktu luangnya, Natasha menggunakan internet untuk mendidik dirinya sendiri, mencoba belajar sendiri bahasa Jerman, dan berlatih gym di rumah. Sejak penemuannya, Natasha telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa itu adalah keputusannya sendiri untuk melarikan diri dan tinggal dengan Scott. Banyak orang menilai apa yang dilakukan Natasha adalah salah, dan saya setuju. Tetapi bagi sebagian orang, hidup ini terlalu berlebihan. Terkadang kita merasa seperti harus menghilang selamanya. Tidak lama setelah Natasha ditemukan, ceritanya menjadi berita utama nasional dan internasional. Seorang agen selebriti, Max Maxson, sengaja terbang ke Rockhampton untuk mewawancarai Natasha karena kasus ini kedengarannya cukup dramatis. Beberapa bulan kemudian, Natasha mengantongi banyak uang karena 60 menit wawancaranya dan masih bisa Anda tonton di YouTube. Natasha diketahui dibayar $1,4 juta untuk wawancara tersebut. Ia juga membuat beberapa wawancara dengan beberapa majalah eksklusif dan pemotretan dengan harga yang sama. Dari apa yang bisa saya kumpulkan, respon awal dari cerita Natasha adalah bahwa Natasha gadis muda berusia 14 tahun yang dimanipulasi oleh Scott Black yang adalah pacarnya dan dicap sebagai pacar yang lebih tua dan busuk. Tetapi akhirnya banyak orang yang tidak bersimpati pada Natasha karena dia tidak pernah menjawab pertanyaan mengapa dia melakukan ini semua. Sejumlah besar uang hasil pajak terbuang dalam pencarian Natasha. Bahkan ada surat panggilan untuk Natasha untuk membayar kembali uang kasusnya dengan uang yang dia hasilkan melalui wawancara dengan media tersebut. Tetapi sejauh yang saya tahu, Natasha tidak pernah melakukannya. Natasha menghadiri sidang kasusnya sendiri sebagai saksi. Di persidangan, dia menegaskan bahwa dia tidak tahu atau tidak mengenal Leonard Fraser seperti yang diklaim para saksi. Meskipun demikian, Leonard Fraser, 51 tahun, dinyatakan bersalah dalam semua tuduhan dan menerima 3 hukuman seumur hidup. Sayangnya, pada tanggal 1 Januari 2007, Fraser meninggal di penjara karena serangan jantung. Natasha didenda $1.000 karena memprovokasi penyelidikan polisi yang tidak perlu. Sementara Scott menerima hukuman penjara 3 tahun karena sumpah palsu atau berbohong, tetapi hanya akan menjalani 12 bulan. Dan dia juga didenda $16.000.